Oke, apa kabar semuanya? Ini hari Sabtu tanggal 1 jam 7. Jadi biasa setiap tanggal 1 kita bakalan ada webinar, entah itu psikologi, entah itu entry. Kalian yang ngontak kita terus pengen bahas apa? Kemungkinan minggu depan atau bulan depan kita bakalan bahas tentang trading plan. Jadi ini udah saya siapin agak lama, jadi kita mau ini dulu, kemudian baru trading plan kita bakalan buat di sana. Oke, kita bakalan membahas tentang traders mindset. Jadi kita bakalan banyak tentang trading psikologi. Itu jarang banget dibahas. Orang bahasnya entry dapat profit dan lain-lain. Kita bahasnya gimana sih bagusin mindset untuk trader. Agenda untuk hari ini itu kita akan membahas tentang trader loss, kemudian don't let loss become crazy, control your emotion, passion, sama expectation. Pertama, trader loss. Kalian pernah dengar pasti 90% trader loss, 90% uang mereka atau modal mereka habis dalam 90 hari. Apakah kalian juga seperti itu? Jawabannya mungkin ya, karena ini memang dari sananya kayak gitu. Sudah ada penelitian bahwa 90% dari trader itu gagal dan 90% dari trading fund atau balance-nya itu habis dalam 90 hari. Saya juga dulu seperti itu. Jadi saya termasuk 90% dari situ. Dan yang menarik baru melihat 81,18%. Ini agak spesifik karena dia angka yang benar-benar valid. Kalau ini, kalau yang tadi kan cuma denger aja kan, 90% trader, lalu 90% ini kan yang kalian denger aja. Tapi kalau ini angka yang valid, 81,18 retail investor akun lose money when trading CFD. Saya dapat dari mana? Kalian bisa lihat dari sebuah broker yang saya pakai dulu, yaitu Pepperstone. Di atas itu kalian lihat CFD are complex instrument come with high risk losing money due to leverage. Karena kita diberi leverage sama broker atau diberi margin sama broker. 81% retail investor account lose money when trading with this provider. With this provider maksudnya di Pepperstone. Jadi 81,18% orang yang menggunakan Pepperstone atau retail investor yang menggunakan Pepperstone itu losing money atau gagal di sana. Kenapa broker kok kayak gini nggak jelek berarti nanti? Bukan, ini mungkin regulasi apa yang membuat broker harus mencantumkan berapa persen orang gagal supaya orang itu tahu it's not easy game. Ini bukan game yang gampang, ini game yang susah. Karena ingat 81,18% retail investor akun lose money itu hanya di Pepperstone. Katakanlah kalau ada 1 juta orang menggunakan Pepperstone, ya wis berapa orang itu? 810.000 orang yang gagal. Nah, bagaimana cara membuat ini supaya kita tidak masuk ke dalamnya? Caranya sebenarnya kalau kalian belajar, kita selalu kembali lagi masalah probabilitas itu tetap intinya di situ sebenarnya. Probabilitasnya berapa, kemudian risk and reward ratio, money management itu bagus, technical analysis nyusul aja. Ingat selalu flip coin yang sudah saya videokan. Saya videokan flip coin, kalian bisa lihat kita nggak pakai technical analysis tapi risk and reward, money management, dan psikologi yang bagus. Psikologinya gimana? Saya nggak pakai psikologi, saya nggak let my emotion control my trade. Jadi nggak ada emosi ketika saya trading, ya cuma enter buy sell, still make money walaupun sedikit nggak apa-apa lah, yang penting still make money. Kalau loss sampai hilang semua, trader loss 90% of their trading fund within 90 day, itu kemungkinan ya hanya kebanyakan aja lossnya atau resikonya terlalu besar. Jadi ingat lagi, it's not easy game. Ini gak gampang, ini susah. Apalagi kalau udah masuk ke psikologi. Kalau ingin menang di sini, kalau ingin win in this game, kalian harus mindsetnya dibenerin dulu. Jangan main asal resiko gede dan lain-lain, enggak, mindsetnya dibenerin dulu. Itu yang susah. Oke, lanjut. Don't let loss become crazy. Maksudnya gimana? Loss di sini kalian harus tahan. Kita selalu bilang minimalisir risikonya. Pakai 1%, pakai 2%. Supaya apa sih? Biar nggak becoming crazy. Lossnya itu nggak gede jadi nantinya. Kalau katakanlah kalian itu tiba-tiba loss 30% dari modal, itu psikologi kalian juga bakalan kena. Balikinnya susah. Jadi gitu. Jadi hati-hati. Pastiin resiko itu teratur. Kalau ada aplikasi untuk mengatur risk management, biasanya itu di broker, aplikasi-aplikasi broker. Sekarang MetaTrader udah ke blokir. I'm not sure, tapi mungkin nanti juga MetaTrader di Android, di
PC, bakalan keblokir juga, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kelihatannya ini sudah mulai waktunya broker itu pindah ke TradingView atau membuat sebuah aplikasi sendiri. Contoh aja di broker Agnes, kemudian IC Market, Pepperson ada nggak ya? Saya lupa. IG itu mereka sudah bikin aplikasi mereka sendiri. Di sana diberikanlah risk management. Jadi langsung ada, kamu pengen resiko 1%, nanti lot size-nya diatur ketika profit berapa persen dari modal atau loss berapa persen dari modal, dia langsung close otomatis. Kalau ada kayak gitu pakai atau pakai risk kalkulator, pakai. Pastiin loss itu bisa kejaga, itu aja sebenarnya. Pastikan kalian tahu juga berapa risiko yang kalian taruh. Katakanlah saya mau taruh 1%, 2%. Kalau kalian main enter, kemudian ya wis lah nanti stop loss-nya gampang lah kayak gitu. Itu sebenarnya bisa, tapi harus punya standarnya. Contoh kalau dia sampai di sini kita close, dan kalian harus tahu resikonya itu berapa. Ketika saya close, saya nggak mau maksimal loss itu saya 1 juta per trading, maksimal loss saya 100.000 per trading. Itu harus ada kayak gitunya. Jangan walaupun kita taruh stop lossnya nanti, tapi kita nggak tahu nanti batas maksimalnya itu berapa. Jadi pastiin ada batasnya, jangan loss itu sampai tebel, malah kalian ketika loss itu tambah, kemudian loss lagi tambah sampai kecil-kecil gitu untuk tradingnya. Jangan sampai kayak gitu. Kalau mau averaging, kalau saran saya jangan dulu kalau masih baru-baru. Kalau sudah yang advance maksimal 1 kali averaging. Jadi open kemudian open lagi, selesai. That's it. Kalau yang advance, kalau yang masih baru-baru nggak usah lah, biasa aja, ada stop loss, ada TP, biarin. Ini yang menarik, yaitu your emotion determine your will lose or win. Jadi emosi kita sebenarnya yang mengontrol win sama loss kita. Loh kok bisa? Ini terjadi pada saya beberapa recently, kayak beberapa bulan yang lalu, bulan kemarin kalau nggak salah. Itu emosi dari saya itu sedang amburadul karena banyaklah di sosial media itu, makanya saya jarang sekali open sosial media, reply komen. Sekarang udah saya tugaskan di admin saya, jadi saya udah nggak reply komen. Ada yang beberapa saya bakalan reply dan lain-lain, karena ketika reply di situ emosi saya bener-bener kacau balau kemarin. Hasilnya ketika saya trading ya kelihatannya oke, bullish ini, saya buy posisi, tapi saya sell, nggak tahu kenapa, katakanlah kayak gitu. Kemudian lot size dan lain-lain itu udah amburadul. Jadi kalau lagi kayak gitu mending santai dulu, dibenerin dulu apa masalahnya, dibenerin, dicari solusinya, kemudian trading lagi. Jadi santai aja. Nggak ada yang nyuruh Anda itu kayak harus trading terus, kemudian nggak ada yang nyuruh Anda itu harus 24 jam trading, itu nggak ada. Kemudian ada namanya passion. Ini yang banyak orang yang jarang bisa naruh di dalam hatinya, sabar. Itu jarang banget, karena terkadang market itu ya nggak selalu ada open posisi. Kalau kalian lihat waktu kita live trading, apakah selalu ada entry-nya? Jawabannya adalah enggak. Apakah seminggu terkadang ada? Ya terkadang ada 1, 2, walaupun itu scalping kemarin. Jadi sabar, kalau nggak sesuai plan nggak usah entry, kalau sesuai plan baru entry. Kayak contoh plan kita 1/2, ya udah 1/2, masuk Fibo 61,8 saya entry, kalau nggak masuk ya nggak entry. Kemudian stop loss di contoh di 78,6 atau stop loss di candle sebelumnya. Kalau sudah terkena stop loss ya sudah beres. Sama kayak Euro USD, Euro AUD kita kemarin kena stop loss, ya sudah biarin. Emang kenapa? 1%, 1% hilang. Nah, jadi kalau kita tahu resiko yang kita taruh berapa, itu sebenarnya kita lebih nyaman di sana. Ini terakhir, expectation. Ini yang bikin saya lumayan motivasi untuk bikin edukasi di YouTube dan sosial media sebenarnya, yaitu ekspektasi. Ekspektasi di Indonesia itu untuk trading itu lumayan tinggi banget. Jadi kayak nggak realistis kadang-kadang. Instagram saya kan baru tuh. Kemudian ketika saya masuk banyak banget iklan tentang trading, iklan jualan apa, trading lagi, jualan sinyal, jualan apa. Saya bilang, oh seperti ini ya emang di sini itu, dan ekspektasinya itu nggak realistis. Contoh, kalau kalian itu modalnya kecil, katakanlah $100, untuk jadi $1.000 apakah bisa? Ya bisa, tapi butuh berapa lama? Nah yaitu yang harus kita pikirkan, butuh berapa lama. Kalau 1 bulan dapat 10% ya butuh 10 bulan. Kelamaan saya pengen $100 jadi $1.000 besok, bisa full margin. Jadi kalau habis ya habis, kalau untung ya untung. Itu kemudian ketika kalian gagal, nangis dah di situ. Kemudian forex itu bahaya dan lain-lain dari situ, karena ekspektasinya itu nggak masuk akal di awal.
pastiin ekspektasi masuk akal. Katakanlah 10% per bulan, 5% per bulan, per trading 1%. Kalau modal saya kecil ya hasilnya kecil dong. Kalau modal saya besar ya hasil saya juga besar. Jangan samakan saya sama influencer yang lotnya gede-gede di sana dan pakai averaging banyak. Mungkin ketika mereka kehilangan uangnya, katakanlah mereka taruh 100 juta, dia averaging banyak, jadi buy walaupun turun dia buy lagi, dia udah ekspektasi ya udahlah 100 juta buat saya kecil. Mungkin kayak gitu, kita nggak tahu. Jadi fokus saja pada diri sendiri. Kalau modal saya kecil ya saya dapatnya kecil. Yang penting konsisten aja lah, pelan-pelan. Dan yang kedua, tidak mungkin benar 100%, pasti ada gagal. Sebagus apapun namanya analisa, ada kemungkinan untuk gagal. Jadi pastiin, contoh ketika kita masuk, oke ini bagus banget, ini saya entry nih, karena bagus banget saya bakalan agak naikin 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nggak usah lah, santai aja lah, pastiin satu aja, kemudian konsisten terus. Apalagi kalau masih baru-baru itu, sudahlah ngikutin video Flipcoin saya tadi, trading sesuai plan, taruh stop loss, taruh TP, taruh, biarin. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu muluk-muluk. Ya saya bilang tadi, kalau modal kecil ya kecil, kalau modal gede ya gede, jangan terlalu muluk-muluk. Saya pengen pakai satu indikator yang benar-benar bikin saya profit 100%. Itu yang nggak ada kayak gitu. Kita selalu bilang 60% aja, kok 60 ya, 35% win rate aja masih untung kalau kita pakai risk ratio yang benar dan money management yang benar. 35% win rate, jadi kita nggak perlu 100%. Oke, kemudian yang keempat, ini hanya mengingatkan saja. Saya banyak DM di Instagram, kemudian komen di YouTube, personal ke saya juga ada. Ketika orang menawarkan sesuatu yang terlalu bagus, contoh ini pasti profit, kemudian taruh aja, gampang kok, tinggal naruh, ngikuti kita nanti profit kok. Kemudian apalagi ya, kemarin itu ada yang agak lumayan sebenarnya, diajak untuk masuk broker, kemudian dikasih sinyal untung bisa di withdraw, kemudian dia bilang naikin aja modalnya nanti biar dapat lebih banyak lagi, masukin masih bisa di withdraw, kemudian oh no, kok bagus ini, dia tambahin lagi itu sampai 300 juta kalau nggak 400 juta, ya masuk, sekarang nggak bisa di withdraw, selesai dah itu. Jadi ingat, sesuatu yang terlalu bagus, too good to be true, kemungkinan itu scam. Jadi harus benar-benar dicek terlebih dahulu, pakai akal sehat dulu. Nggak usah keburu-buru kalau menentukan sesuatu kalau kayak gitu. Karena kebanyakan orang Indonesia kalau udah diiming-imingi sesuatu, apalagi sama temen, itu langsung pengen langsung masuk aja. Dipikir secara jernih dulu. Yang kelima, kalau yang masih baru-baru, jadikan trader sebagai sampingan, nggak usah ekspektasi terlalu tinggi, sampingan aja. Kemudian kalian masih punya kerjaan di samping. Oke, itu untuk trader mindset. Silakan kalau ada yang ditanyakan langsung bertanya. Silakan langsung ngomong aja Pak Rian. Halo Pak. Halo Pak, apa kabar? Mana orangnya kok nggak kelihatan ini? Lagi nyetir Pak. Oh, hati-hati Pak. Ya gimana? Oh iya bener lagi nyetir. Pak, kan ini kan saya pertama kali ikut Google Meet ini ya Pak. Jadi saya mau tanya satu Pak, mengenai take profit ini Pak. Misalkan kita kan udah punya banyak konfirmasi. Terus kita kan mau entry itu. Misal kita kan entry buy ya Pak ya. Set stop loss, take profit 1/2. Kira-kira yang take profitnya nih biasanya kalau kemungkinan teramannya dekatnya sampai take profit yang di resisten terdekat atau gimana Pak? Oke, jadi yang bagus itu take profit ditaruh di mana kan gitu jawabannya ya? Ya gitu Pak. Oke. Gak apa-apa Pak, nyetir dulu aja Pak. Ini saya bahaya juga. Ada beberapa cara untuk menentukan take profit. Pertama, support dan resisten, pasti itu. Hampa untuk support dan resisten kita bisa, ini adalah area support dan resisten, ini adalah area support dan resisten. Kita bisa ekspektasi dia menyentuh area support resisten. Contoh kita ada buy posisi waktu di sini masuk ke area support resisten, atau sell posisi target bisa di area support dan resisten. Itu yang pertama, bisa seperti itu. Yang kedua, bisa menggunakan Fibonacci. Cek video Fibonacci, contoh di Euro USD. Fibonacci di sini harus masuk ke area entry yaitu 61,8 sama 78,6. Ini kalau sudah masuk
kemudian reject, kita bisa entry tuh stop loss taruh di 78,6 atau high sebelumnya. Nah di sini ada high sebelumnya, stop lossnya taruh di atasnya aja. TP-nya langsung bisa 1/2 atau maksimal di minus 27%. Jadi kayak gitu untuk menggunakan Fibonacci. Masuk ke 61,8, kemudian TP terakhirnya di minus 27%. Itu bisa menggunakannya. Fibonacci menarik kalau dipakai itu. Kemudian yang terakhir itu bisa menggunakan area traffic. Maksudnya gimana? Contohkan ada area, kalian bisa lihat bahwa ada pergerakan market dari atas ke bawah kayak terjun payung, jadi swish turun. Kalau kita bilangnya lampu hijau katanya. Jadi jalan tol ini. Kemudian ada agak susah di sini atau lampu merah ya bilangnya. Ada yang banyak pemberhentian di sini. Kemudian dia lanjut penurunan. Nah, yang dinamakan area traffic itu area mana? Area yang tadi, yang lampu merah tadi. Ini konsepnya ada di mana-mana sekarang. Namanya juga berubah-ubah. Silahkan dicari. Ada namanya supply dan demand, imbalance, kemudian key level dan lain-lain. Itu sebenarnya sama aja. Konsepnya sama. Ada area turun, kemudian ada area kayak lampu merah atau berat untuk ngumpulin order. Kalau saya bilang dia akan melanjutkan kelanjutannya atau TP di sana. Bisa lanjut TP, kemudian bisa lanjut untuk penurunan karena ini masih bearish. Jadi itu untuk TP. Yang pertama tadi bisa pakai support dan resisten, kemudian bisa pakai Fibonacci. Fibonacci bisa di 2027%. Settingannya kayak gini, 61,8, 78,6, 1, kemudian minus 0.27%, pakai minus ya. Jadi biar dia di bawah. Kalau nggak pakai minus, dia jadinya di atas nanti. Tuh, di atas ini. Kalau pakai minus 0.27%, dia bakalan di bawah. Nah, ini untuk target terakhir, beres. Kemudian yang terakhir bisa pakai area traffic, cat traffic turun, flat turun. Berarti area flat di sini adalah area TP yang agak lumayan buat kita taruh di sana. Nah, itu juga bisa kalian lihat bahwa contoh market ada area sini kan, kemudian dia turun secara drastis. Kalian ada buy nih waktu di bawah sini. Berarti lihat sebelah kiri ini kayak nggak ada apa ya, nggak ada lampu merah di sini. Mentok lampu merah di sini. Ini supply dan demand misalnya. Dia masuk ke lampu merah, kemudian dia langsung drop drastis. TP bisa kalian taruh di ya, sebelah sini, itu kayak jalan tol banget. Nah, itu untuk penentuan ada banyak cara. Yang paling simpel ya kalian bisa gunakan 1/2. Yang penting stop lossnya udah ada, yang TP-nya tinggal ngikutin aja. Itu sih Pak Rian. Oh siap Pak. Soalnya kan sering ragu pas entry, nyampe nggak nih ke TP, nyampe nggak nih kan gitu. Jadi kira-kira kan dia mau nyampe kemana dulu awalnya gitu kan. Oke. Bisa pakai 3 cara tadi Pak. Oh siap. Kasih ya Pak ya. Siap, sama-sama. Nanti misalkan lupa atau apa ya, kayak mau lihat lagi bisa dilihat di recordingnya nanti. Siap. Kasih Pak. Sama. Ada yang lain? Silakan. Selamat malam Pak Tama. Time management ini Pak Tama. Manajemen apa ini? Untuk tradingnya. Oke. Ini Pak Tama ini jam 7 malam tiap hari ya. Maaf Pak, konteksnya ini yang mana ini? Maksudnya yang trading yang mana? Yang swing atau scalping atau psikologi? Untuk yang swing Pak. Itu gimana ya untuk time managementnya? Andai kan kita jam 7 katakan ambil sesi Amerika gitu ya. Terus nggak ada momen di situ. Besok paginya diintip-intip gitu gimana? Oke. Suka ngintip-ngintip berarti Bapak ya. Oke, jadi untuk swing New York session, kemudian London session, Asia session. Swingnya ini saya bilangnya daily H4 H1 loh ya. Kalau di bawah itu kayak H4 H1 M30 itu intraday termasuk. Kalau swingnya daily H4 H1 itu session nggak pengaruh Pak sebenarnya Pak. Bapak bisa intip kapanpun. Tapi kalau saran saya, contoh market sudah masuk nih. Contoh loh ini jangan enter ya. Market sudah masuk nih. Saya pengen ketika dia turun di 97231, saya mau lihat dia rejection bagus apa enggak. Kalau bagus saya entry, pakai aja langsung alert di sini. Plus ini diklik add alert. Nanti bakalan di notifikasi di HP Euro USD masuk ke sini. Nanti bisa dilihat kita mau entry apa enggak. Itu kalau saran saya. Kemudian kalau intraday itu ngaruh banget New York session dan London session karena kita ada Asia, London sama New York di sini. Euro USD, kapankah waktu yang tepat waktu kita entry? Ada Asia, dia flat-flat aja. London session dia lumayan pergerakannya. Ada area sini, kemudian ada reject, dia langsung turun secara drastis. Kemudian New York session itu lumayan tinggi juga dari penurunan sini ke kenaikan di sini. Lihat bahwa Asia session dia nggak bergerak kemana-mana. Jadi kalau mau trading Euro USD jangan di Asia session.
session. Mending Bapak backtest lagi, nih New York session tinggi banget, London session kayak gini, Asia session kayak gini. Kemudian Bapak terus saja backtest. Oh, yang bagus itu ternyata pergerakan Euro USD di London session. Oh, ternyata yang bagus itu di Asia session. Oh, ternyata di ini session. Nah, barulah di situ Bapak bisa tentukan waktu yang tepat buat Bapak trading di pair tersebut. Jadi gitu. Biasanya kalau saya dulu ada pair andalan kayak gitu. Pair andalan saya itu biasanya di New York session kayak gitu. Harus ada jam-jam, kalau intraday emang bagusnya kayak gitu. Kalau swing nggak usah dipikir, Pak. Soalnya jauh targetnya. Kayak goal kemarin kan kita swing ada 1000 pips. Itu 2 minggu baru terkena TP. Lebih mungkin kalau nggak salah goal kemarin. Jadi itu saya jawabannya. Oke, ada lagi yang ditanyakan, silakan. Intip-intip sampai ke bawah mimpi kalau saya dulu. Oh iya, saya inget dulu waktu trading itu kemudian floating loss, mimpi profit. Kemudian saya open MetaTrader, modalnya jadi 0. Wih, itu sakit banget itu. Kurang ajar memang mimpinya. Jadi mimpinya itu bener-bener real, kayak real gitu loh. Kayak profit banget ini. Wah, kemudian saya bangun, oh sialan mimpi. Saya lihat MetaTrader 0. Wah, dari situlah saya pikiran, nggak asik kayak gini nih. Kalau nggak salah loss terbesar itu 10.000 dulu. Langsung minus 9.900. Saya ngelihat kok sampai deng, 0. Kurang aja. Ya udah. Habis gitu pakai yang benar aja lah, nggak usah yang aneh-aneh. Itu mimpinya jadi ide meme. Ada kok Pak memenya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ya Pak, mau tanya lagi. Oh, silakan. Terakhir ya sebelum kita tutup. Pak Tama sendiri lebih condong ke scalping apa ke Jawabannya adalah kalau yang dulu itu saya swing trading dari dulu, kemudian 6 bulan belakangan nggak pindah, swingnya tetap, tapi lagi nyoba untuk sesuatu yang baru yaitu scalping, itu aja. Tapi swingnya tetap. Yang membuat saya lumayan profit ya tetap swing, karena scalpingnya masih apa ya, masih belum 100% bagus. Sekarang untuk target dan TP itu udah lumayan dapat saya, tapi yang masih benar-benar perlu backtest yang lebih banyak lagi tentang stop loss untuk scalpingnya. Tapi yang lain sudah bagus, win rate dan lain-lain sudah bagus, tinggal stop loss yang scalping. Kalau yang swing udah paten itu, udah kayak, makanya saya bilang ke Pak Erik tadi, saya pengen bikin kayak flow chart gitu. Jadi ketika cek daily apakah sudah membentuk ini, belum, kiri, belum, oh ini sudah ke kanan, entry, oh waktunya entry kayak gitu. Karena udah ada SOP-nya kalau yang swing. Kalau yang scalping masih belum, karena masih berjalan untuk strateginya. Oke, itu bagus. Untuk scalping dan swing risknya sama apa tidak? Jawabannya untuk sekarang saya masih belum bisa jawab, tapi yang jelas scalping lebih kecil daripada swing untuk resikonya, karena scalping bisa entry banyak. Sering maksudnya, bukan banyak. Berapa konfirmasi minimal sama sebelum eksekusi? Minimal 3. Contoh di Euro AUD kita ada trendline yang sudah bagus, kemudian ada apa ini, area Fibo yang bagus, rejection juga bagus, kemudian trendline yang kecil juga ke break retest malahan. Ini udah bagus menurut saya, karena minimal ada 3 konfirmasi sebelum saya entry. Hanya saya entry di situ. Ketika entry gagal, ya sudah. Dan stop loss harus ada alasannya. Ingat, ketika stop loss ke break itu kita berpikiran oke, berarti dia lanjutkan kenaikannya atau berbalik arah. Jadi gitu. Malam Pak Rizky. Malam Pak. Wih, pakai headset gaming. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Malam Pak Zahid. Saya mau tanya Pak, di beberapa kesempatan kan di video-video sebelumnya tuh saya pernah merhatiin Bapak menyampaikan itu apa itu trading for living gitu ya. Pertanyaan saya itu apa sih Pak trading for living menurut Pak Rizky? Kedua, tadi kan di poin nomor 5 yang poin ekspektasi tadi loh Pak, ada poin bahwa trading itu sebagai sampingan nih. Yang bener yang mana nih Pak? Maksudnya trading for living atau trading itu sebagai sampingan untuk Bapak yang dijalankan oleh Bapak sekarang nih gitu. Oke, untuk sebenarnya gini, trading for living, ingat trading for living berarti trading untuk hidup. Saya nggak pernah bilang kalau saya trading for living, tapi saya membahas trading for living itu apa. Dan kalau dibilang trading for living, jawabannya ya bisa. Hasil saya dari trading buat living bisa. Tetapi kalau cuma dari trading, takutnya ketika mindset kemudian emosi kita hancur, ketika kan terkadang itu ada toh waktu kita itu kayak down dan lain-lain, itu ngaruh banget di trading. Walaupun kita santai dulu, kemudian santainya itu tadi bisa sampai 2 minggu 3 minggu kita nggak dapat uang.
Nah, kalau kita nggak dapat uang, kalau kita nggak trading, gimana kita bisa dapat uang? Nah, itu dari situ kayak pressure supaya kita itu trading membuat trading itu malah nggak nyaman menurut saya. Saran saya untuk trader baru ataupun trader yang masih di tengah-tengah, jangan berpikiran untuk trading for living dulu. Yang penting profit dulu, santai dulu aja buat sampingan. Yang sampingannya, yang satunya itu income aktif buat ya wis kerja pagi malamnya trading, supaya nggak terlalu kepikiran full di trading, karena nggak bagus kalau menurut saya. Karena itu tadi saya pernah ngerasain seperti itu. Kalau dibilang saya bisa trading for living, jawabannya ya iya bisa. Tetapi apakah saya mau trading for living? Karena saya orangnya suka berpindah-pindah bisnis. Bukan berpindah-pindah maksudnya dari sini pindah ke sini, bukan. Bisnis yang baru. Saya pengennya seperti itu. Kalau yang sini udah jalan, saya pengen cari lagi yang lebih bagus lagi. Tapi yang sini tetap masih bakalan jalan. Nah, untuk trading for living menurut saya itu yang tadi. Kalau dibilang trading for living saya bisa, tetapi kalau dibilang apakah saya mau cuma trading saja tanpa bisnis lain, jawabannya adalah enggak. Karena trading di sini perlu mental yang lumayan, karena mental di sini enggak selalu konsisten terus, namanya manusia ya, kita enggak bisa kayak stabil terus. Dan kalau saya orangnya harus ketika down seperti itu, saya harus istirahat dulu. Istirahatnya saya itu enggak 1 hari 2 hari. Kalau kalian lihat ini aja saya nggak bikin konten selama 2 minggu, mungkin kalau nggak 3 mingguan sama sekali, yaitu video-video lama diedit sama teman-teman. Itu gara-gara saya lagi down. Nah, kalau saya lagi down memang kayak gitu, kayak harus diem selama 2 minggu 3 minggu. Kalau saya cuma trading saja 2 minggu 3 minggu, jadi penghasilannya bakalan berkurang jauh kalau cuma di trading saja. Makasih untuk pertanyaannya. Semoga ya Pak, terakhir Pak ya. Tadi terakhir lanjut aja ya Pak Enslot. Saya mau nanya tentang investasi di forex, apakah bisa Pak untuk di hold sampai jangka waktu yang lama, 1 tahun atau sampai 2 tahun? Contohnya kita mau berinvestasi di kripto tuh, kan sekarang kripto udah mulai ada di forex ya. Kita mau hold tuh sampai jangka panjang tuh pas, apakah bagus Pak? Asik pertanyaannya sebenarnya. Apakah bisa dibuat jadi investasi? Bapak harus bedain yang namanya spot sama margin trading. Kalau cryptocurrency, toko kripto kayak gitu, itu dia pakai spot. Kayak contoh saham, itu dia pakai spot. Kenapa? Kita beli saham, ya udah kita tahan sahamnya. Walaupun sahamnya itu sampai turun drastis, uang kita punya sahamnya gitu loh maksudnya. Walaupun dia turun, kita masih tetap bisa jual sahamnya. Nggak bakalan bisa sampai 0 gitu loh. Kalau minus terus, kita masih punya barangnya, yaitu saham tersebut. Kemudian kalau kripto juga sama. Contoh kita beli 1 Bitcoin. Walaupun Bitcoin harganya jadi 10 sen, ya kita masih tetap punya Bitcoinnya. Bitcoinnya nggak jadi 0. Itu namanya spot. Yang kedua ada namanya margin. Ini yang yang kita trading, yaitu forex future, forex margin. Contoh di saham sekarang sudah mulai ada, kalau nggak salah di Ajaib pakai margin. Nah kayak gitu. Jadi kalau margin di sini kelemahannya ketika minusnya itu setara dengan modal, langsung close otomatis. Kayak di forex lah, kita beli gold, emas katakanlah, kemudian minusnya dia turun, kemudian minus sampai modal, itu close otomatis. Itu yang bikin nggak enaknya pakai margin. Dan itu di forex future kayak gitu. Kalau pengen investasi langsung aja Pak pakai spot atau langsung aja beli US dollar kemudian tahan, bisa. Contoh sekarang GBP USD kan bener-bener turun banget tuh. Uang itu mulai ada 1971, kemudian dia turun drastis sampai di 1985 tahunnya. Oke, 1985. Harga terendah di 1985 itu di 1.05 ribu. Harga terendah 1985 tahun 1985 1 Januari. Kemudian dia drastis naik dan bla 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 bla. Saat ini harganya menyentuh di 1.033.300. Jadi saat ini tuh paling rendah dalam sejarah untuk GBP USD. Atau pound lagi parah-parahnya sekarang. Kalau misalkan mau beli pound, beli aja langsung di money changer dan lain-lain, bisa tahan berapa puluh tahun, jual. Yang penting Bapak kan sudah punya uangnya, GBP-nya itu ada di situ. Ini loh, ini GBP-nya saya jual. Nanti kalau dia naik atau turun, Bapak masih tetap punya GBP-nya. Itu namanya spot. Kalau investasi, saya saranin spot. Kalau margin, jangan sekali-kali berpikiran untuk investasi di forex. Karena modal gede pakai lot size 0,01, pergerakan saya contohkan aja ya, dari sini contoh sampai ke bawah sini membutuhkan 5 bulan saja dari atas ke bawah. Pergerakannya itu 55.000 poin. Kalau kalian pakai 0,01 katakanlah, itu bakalan $500 hilang.
Kalau modalnya cuma 500, habis langsung. Jadi bisa habis cuma dalam waktu 5 bulan. Kita contohkan lagi, ketika Bapak dari naik ke sini berapa pips ini? 1384. Kalau modalnya 1000, habis dah tuh. Nah, tapi kalau Bapak spot, katakanlah Bapak beli 1 GBP USD atau 1 pound sterling di sini, kemudian dia turun sampai drastis, uangnya Bapak masih ada di sini, masih ada. GBP-nya masih Bapak pegang. Dibiarin sampai dia naik lagi juga bisa, dijual juga bisa, yang penting Bapak bisa. Jadi kalau investasi saya saranin untuk spot daripada pakai margin trading. Dan jangan sekali-kali contoh saham pakai margin trading, itu hasilnya bakalan sama kayak forex nanti. Ada sekarang lagi rame pakai margin trading. Hasilnya juga sama nanti. Kalau minusnya itu setara modal itu pasti di-cut karena broker nggak mau rugi. Oke, saya jelasin lagi. Forex future atau margin trading itu biasa dinamakan CFD, contract for difference. Jadi kita tukar barang kontrak. Jadi ada kontraknya, saya mau beli di sini, nanti ketika di sini kontraknya dijual. Jadi pertukarannya itu kontrak for difference. Kalau nggak salah udah saya bahas kok di video, silakan dicek aja. Ada namanya CFD. Jadi perdagangan kontrak, nanti yang beliin broker di sana. Bukan actual money-nya yang kita pegang, tapi kontrak. Kalau pengen langsung kita dapat uangnya ya spot ke money changer, ke bank, saya mau beli US dollar, dapat uang kayak Bitcoin kan gitu. Saya mau langsung ke toko kripto, saya punya 1 Bitcoin, ya sudah. Pak, terima kasih penjelasannya. Terima kasih, selamat bermain game, Pak. Thank you semuanya, see you, bye bye. Ini saya close saja daripada kayak kemarin. Kayak kemarin saya hilang masih ada orangnya kemarin.